Saya Nurmala dari kelas 3 BTNK dengan NIM 22 13 44 055. Ini saya akan mempresentasikan gitu ya mengenai modul 0 yang telah dilakukan di lab praktikum eh, teknik komunikasi multimedia gitu ya. Jadi untuk modul 0 ini itu membahas mengenai ini ya, pengolahan teks pada Python. Itu karena pada semester-semester sebelumnya kita itu baru mempelajari bahasa pemrograman Java gitu teman-teman ya. Jadi sekarang di-upgrade gitu ke Python. Nah, di sini dosen terkait gitu ya, dosen dari matkul ini itu memberikan kita kemudahan dalam praktikumnya yaitu dengan eh, di sini ya di Google Colab tuh di Google Colab di sini tuh kita bisa langsung seperti ini teman-teman mengcoding secara langsung ya nggak perlu ada tambahan Python aplikasi Pythonnya gitu soalnya ya kalau praktikum namanya juga percobaan gitu ya belum secara realnya yang penting kita mengerti dari dasar-dasarnya gitu. Di sini ada pendahuluan tentang kompresi data. Jadi pada matkul teknik komunikasi multimedia ini kita itu membahas mengenai kompresi data gitu ya, kompresi data. Nanti ke depannya ada RLE atau run line encode dan lain sebagainya gitu. Nah mungkin ininya nggak usah kita bahas karena ya ini secara teoritisnya saja gitu ya untuk mempersingkat waktu juga. Jadi intinya kompresi data itu adalah teknik untuk memangkas ukuran data gitu. Namanya juga kompres gitu ya. Kita kompres supaya data yang ada itu bisa kita perkecil gitu ya. Jadi untuk menghemat ruang penyimpanan data gitu ya di sini. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah percobaan. Yang pertama itu ada tuliskan program di bawah ini, lalu perhatikan hasilnya. Sebetulnya kita tidak menulis program ya di sini karena sudah ada program di sini gitu. Jadi tinggal kita jalankan saja sebetulnya ya. Nah, ini untuk menjalankan selnya di sini ada keterangannya. Jalankan sel control enter gitu ya. Nah, ini tuh seperti ya menjalankan program gitu ya. Apa ya? Intinya gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh sedang loading, menunggu antrian gitu ya. Nah, di sini ini udah ada hasilnya sih yang kemarin. Itu hasilnya adalah P. Jadi ini adalah salah satu contoh kode program yang sangat nah, yang sangat sederhana gitu ya. Kita mulai lagi dari dasarnya teman-teman. Nah, ketika proses loadingnya udah selesai, dia akan menampilkan checklist seperti ini, centang hijau. Kalau misalkan program yang dimasukkan di sini itu tidak ada yang salah gitu. Kalau misalkan ada yang salah, nanti ada pemberitahuan error gitu teman-teman. Nah, di sini kenapa kok outputnya cuma P doang, P aja. Nah, di sini ini tuh perintah dasar untuk mencetak ya, untuk mencetak gitu. Di bahasa pemrograman Java juga kita udah nggak asing lagi dengan kata print ini gitu ya. Karena print itu ya untuk mencetak gitu ya. Nah, di sini kita menginisialisasi sebuah variabel. Taruhlah nama variabelnya di sini string ya, karena udah ditentukan. Nah, variabel string ini kita inisialisasi dengan memasukkan karakter. Ini. Kalau ada tanda kutip satunya itu adalah karakter ya teman-teman. Itu datanya karakter gitu. Nah, di sini kita masukkan sebuah kalimat Politeknik Negeri Bandung. Gitu. Nah, kemudian di sini ada perintah print string 0. Nah, biasanya 0 ini itu dia ada di dalam kurung kotak.
ya teman-teman. Nah, kurung kotak ini itu baik di Java, di bahasa C, dan sekarang di Python, ini adalah untuk indeks ya. Mungkin ya untuk indeks gitu. Jadi ketika kita meminta di sini print, print apa gitu ya. Di sini ada parameternya. Kita harus print siapa gitu. Nah, kita print string di sini. Apakah stringnya semuanya sepoliteknik Negeri Bandung atau salah satu. Nah, ketika kita menggunakan indeks di sini, indeks itu adalah 0. Ingat ya teman-teman, indeks itu mulai dari 0 biasanya. Nah, ketika indeks di sini kita tuliskan 0, maka si program ini akan memprint si karakter dengan indeks 0. Indeks 0 berarti huruf pertama ini ya, berarti P di sini. Itu. Coba kalau misalkan di sini kita tulis 5 gitu ya. Huruf apa yang bakal keluar? Itu adalah E. Kita hitung di sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya, mudah. Ini masih mudah gitu, masih awal-awal pengenalannya. Nah, kemudian di sini ada ubahlah angka pada string 0. Nah, ini yang tadi ya. Kita ubah ke 5 tadi. Gitu. Nah, kesimpulannya tadi udah dijelasin ya kesimpulannya dari program ini kenapa bisa mengeluarkan karakter hanya satu gitu karena kita di sini mencantumkan yang namanya indeks gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal kedua. Tuliskan program di bawah ini lalu perhatikan hasilnya. Nah, di sini ada unsur len nih teman-teman. Len gitu ya. Len ini itu adalah sebuah kalau di pemrograman Java itu digunakan untuk menghitung jumlah ya, untuk menghitung jumlah gitu, atau panjang dari sebuah karakter. Itu pada pemrograman Python juga ini line ini ada gitu ya, digunakan gitu. Nah, jadi ketika kita menginginkan print, kemudian dengan parameternya len, len itu apa? Panjang, itu sama dengan length gitu ya. Panjang. Panjang dari siapa? Dari si string ini nih teman-teman. Nah, string ini kan tadi ini ya. Berarti ketika kita menghadirkan kode len di sini, maka program ini akan menghitung ada berapa sih panjang dari karakter yang ada di string gitu. Nah, terpantau di sini ya. Terpantau di sini ada 25. Kalau misalkan dihitung, ini spasinya juga kita hitung ya. Sebetulnya dihitung juga. Gitu teman-teman. Nah, di sini juga eh, kalimat yang dihitung secara manual itu ada 22. Kenapa sih di sini ada 25 ya? Di sini ada ini kan, ada space nih teman-teman. Itu. Jadi itu juga dihitung gitu ya. Kenapa 25? Harusnya 24 ya teman-teman. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, 3, 16. 1, 2, 3, 7. 16 tambah 7. Oh, 23. Ini tipe kayaknya ya teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi kita di sini udah dari kedua soal ini kita telah belajar print dengan parameternya string dan juga print dengan tambahan perintah len gitu. Ini untuk menghitung karakternya. Gitu ya. Kemudian soal ketiga. Nggak ada ya soalnya. Ini cuman ini doang. Oh ini ada ABC-nya ternyata teman-teman. Oke. Eh Terdapat ini ya sebuah kode yang sudah dituliskan gitu ya di sini. Kita cuma tinggal menguji
hasilnya. Nah, di sini itu seperti biasa tadi ada string Politeknik Negeri Bandung, kemudian kita inisialisasi variabel baru yaitu x sama dengan 0 ya. Jadi si x ini kita atur dengan nilai awalnya itu adalah 0, teman-teman. Mulainya dari 0 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pengulangan for ya. For i in range len string. Nah, kode ini itu gimana ya ngejelasinnya ya? Teman-teman tahu kan kalau for itu untuk pengulangan. Nah, di sini ada kalimat ini. In range len string. Nah, in range len string ini itu adalah jadi untuk pengulangannya itu dia akan sepanjang dari string ini. Jadi akan diulang sebanyak string panjang dari string ini gitu. Nah, kemudian ketika eh, pengulangan terjadi sekali, X ini kita jadikan sebagai counter gitu ya, sebagai penghitung. Ini ada X sama dengan X plus 1. Kita increment X ketika terjadi pengulangan gitu. Nah, kemudian di sini ada dua perintah print. Yang pertama itu print string i. Nah, print string i berarti ini kan. Ini tuh akan otomatis membaca indeks dari 0 dulu. Hanya di sini yang ditampilkan di awal itu adalah P, gitu ya. Nah, kemudian print X. Karena tadi kita mulainya X-nya sama dengan 0, kemudian terjadi pengulangan sekali, X-nya diinkremen, berarti nilai P ini itu adalah naik 1. Itu jadi angka 1. Dan seterusnya sampai ke bawah ini. Nah, teman-teman bisa lihat di hasilnya juga. Nih, di sini. Ini tuh si spasinya juga dihitung gitu ya karena sebuah spasi juga merupakan karakter gitu ya gitu. Nah, jadi jumlah huruf itu ada 25, bukan jumlah huruf tapi jumlah karakter di dalam string itu ada 25 gitu ya. Nah, kemudian di sini program tersebut berfungsi untuk menampilkan atau mencetak string satu persatu. Betul. Jadi dia akan mencetak setiap karakter dari string satu persatu dengan si jumlahnya gitu ya. Kemudian, ini nggak ada soalnya ya. Baris pertama sama dengan, oh, ini tuh kita menganalisis sepertinya, menganalisis dari setiap soal ini. Tadi kan udah dijelasin juga ya teman-teman. Ini yang tadi ada uh, ulangan gitu, looping, indeksnya is panjang karakter dari string gitu. Nah, di sini juga kita bisa menampilkan flowchart, bukan menampilkannya, ini disuruh sih sebetulnya. Nah, ini flowchartnya teman-teman. Ya, seperti inilah ya kalau flowchart. Nah, sebetulnya flowchart ini tuh bisa kita masukin juga menggunakan kode gitu ya, menggunakan codingan gitu. Tapi itu dibahasnya nanti ya di modul-modul selanjutnya gitu. Oke, oh, oh ya. Terus kita itu bisa menambahkan kalau di Google Colab ini kita bisa menambahkan eh, apa ya namanya? Nah, kode baru atau teks baru. Misal kita tambahkan teks. Kita mau memasukkan flowchart misal. Kita bisa mengklik yang gambar image di sini gitu. Jadi Google Colab ini tuh sangat mudah teman-teman ya. Oke, lanjut. Masih ada. Nah, ini ada tambahan if ya, kondisi gitu. Ada tambahan kondisi. Oke. Nah, gimana sih kalau misalkan ada tambahan kondisi seperti ini? Nah, eh,
kode-kode sebelumnya ini sama ya, seperti kode tadi gitu ya. Cuman ada tambahan ini dan juga yang di printnya itu hanya X-nya saja. Ya. Nah, if string I ini itu apa sih sebetulnya gitu ya? If itu kan kondisi ya teman-teman. Jadi ketika pengulangan di sini, ketika program memeriksa nih satu persatu dengan sepanjang ini gitu ya, sepanjang karakter dari si string ini, itu eh, dia akan mengcompare atau membandingkan gitu ya. I di sini itu adalah sebagai indeks teman-teman. Jadi ketika for I berarti I-nya itu mulai dari nol lah ya. Karena indeks itu pasti mulai dari nol biasanya. Oke. Nah, if string I ketika string nol sama dengan B. Nah, jika string yang pertama ini adalah B, maka program ini harus menaikkan si jumlah X gitu. X yang asalnya nol kita incrementkan gitu ya. Kemudian di print. Nah, kalau misalkan kondisi dari I-nya itu bukan B, berarti dia akan mengulang lagi ke pengulangan di sini. Ke for lagi gitu. Jadi dia gak ngeprint X. Itu. Nah, terus ini kan bakal maju ya pengulangan tuh. Dia bakal ke O, ke L, ke I, dan seterusnya sepanjang karakter ini. Nah, di sini program akan menemukan huruf B. Nah, berarti ini ketika indeksnya berapa ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ketika string dengan indeks 18 sama dengan B, itu berarti kan terpenuhi kan dari kondisi sama dengan B ini. Nah, berarti X di sini kita harus incrementkan ditambah satu. X yang asalnya nol menjadi satu gitu. Nah, karena di sini B-nya cuma satu, berarti ketika eh, si kondisi X ini itu hanya menambah sekali gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ini hasilnya seperti itu. Itu gimana kalau misalkan ininya diubah jadi apa ya yang banyak I misal. I dia akan menghitung teman-teman tuh ada tiga katanya I di kalimat ini satu dua tiga gitu ya tuh jadi program ini itu untuk menghitung si karakter yang kita cari gitu ya nih jumlah karakter yang dicari terus tadi fungsi dari tiap programnya udah gitu ya teman-teman juga udah pada tahu yang bedanya cuma di sini saja itu ini juga flowchartnya hampir sama lah ya kayak yang tadi gitu. Oh ini masih ada lagi banyak ya ternyata. Nah sekarang ada yang namanya ini string split. Nah apa sih string split? Si split ini itu akan membagi gitu ya membagi siapa? Membagi karakter yang ada di variabel string gitu. Di sini sebetulnya untuk memisahkan string gitu ya, untuk membagi atau men-split si variabel string, kita bisa masukkan di sini kita splitnya pas apa gitu. Ini kalau misalkan kita kosongkan, berarti ini default ya. Dia akan memisahkan sesuai dengan space di sini. Jadi hasilnya seperti ini. Politeknik, negeri, Bandung. Tuh, ya. Nah, untuk membagi kalimat string menjadi beberapa bagian berdasarkan dengan pemisah tertentu. Gitu. Ini argumen, ini tanpa argumen kan tadi kosong. Oke, selanjutnya. Nah, kalau misalkan tadi print X langsung,
Di sini ada di splitnya itu printnya tuh X0, X1, X2 gitu ya. Nah, ini mah hanya pembedaan dari perintah printnya saja gitu. Jadi kalau di sini kita memunculkan indeksnya ya. Jadi ketika sudah di split, sudah mendapatkan beberapa bagian, berarti setiap bagiannya itu adalah indeksnya 0. Jadi ketika kita print X0, berarti dia akan memprint Politeknik. Gitu ya. Ini ada lagi. Ini ya. Ada non di sini ya. Variabel. Oke. Di sini ada tambahan eh, variabel gitu ya. Nama variabel itu juga variabel. Gitu. Ini ada non dikali 30. Ini tetap sama. For i untuk pengulangan sepanjang karakter yang ada di string. Kemudian si variabel ini ketika variabel dengan indeks i itu sama dengan string i, maka ini harus di print gitu ya. Print variabel 0, 1, 2, 3 itu. Jadi si politeknik ini kita pindahkan ke variabel variabel gitu ya. Jadi ketika kita print variabel, nah variabel 0 gitu ya. Variabel dengan indeks 0. Karena di sini kita udah cantumkan bahwa variabel dengan indeks i itu akan sama dengan string i, berarti ketika kita memanggil variabel dengan indeks 0 sama saja dengan kita memanggil eh, ini ya string dengan indeks 0 gitu. Makanya di sini keluarnya poli. Di sini bisa diteruskan gitu sampai indeksnya 25. Maka dia akan memprint hasilnya adalah Politeknik Negeri Bandung. Tuh. Ya, atau ini juga bisa disebut dengan list gitu ya di sini. Fungsi program untuk menampilkan karakter yang telah disimpan pada daftar list. Tuh. Jadi si variabel ini kita gunakan sebagai variabel untuk daftar list gitu ya. Gitu teman-teman. Ini flowchartnya. Kayaknya ini pada kebalik gitu ya flowchartnya. Jadi ya menyesuaikan lagi lah ya. Ini yang harusnya di bawah itu tadi ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk modul 0 untuk pengolahan teks pada Python. Dilanjutkan dengan modul-modul berikutnya. Jadi eh, mohon maaf juga apabila masih terdapat banyak kekeliruan dan juga kesalahan karena di sini kita sama-sama belajar gitu ya teman-teman. Oke, mungkin dicukupkan sekian gitu ya dari saya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.